Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga pada akhirnya datanglah sekelompok musafir yang hendak mencari air di sumur. Mereka mendapati Yusuf di dalam sumur. Kemudian mereka mengambilnya untuk dijual dengan harga yang murah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. Artinya, kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang mengambil air. Maka dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, kabar gembira, ini seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Yusuf dibawa oleh musafir dan dijual kembali kepada seorang tuan di Mesir. Ia merupakan menteri pemerintahan, sehingga disebut Tuan Aziz. Namanya Isfir bin Rohib, dan Isfir memiliki istri yang bernama julukan Zulaikha. Zulaikha dikenal masih muda, cantik, kaya, dan memiliki kedudukan. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq bahwa Zulaikha adalah keponakan dari Raja Mesir, yakni Rayyan bin Walid. Pada surat Yusuf ayat 23 sampai 29, Allah menceritakan tentang kegodaan dan rayuan yang dilakukan istri dari Tuan Aziz, yakni Zulaikha, kepada Nabi Yusuf, yang meminta Yusuf untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas, yakni berzina. Zulaikha melakukan hal itu karena Yusuf adalah seorang pemuda yang sangat rupawan. Namun Nabi Yusuf pun menolak karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga menghormati kedudukan suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Shadaqallahul Azim. Artinya, dan wanita Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk mendudukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, "Marilah ke sini." Yusuf berkata, "Aku berlindung pada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung." Ketika Zulaikha gagal merayu Yusuf, muncul rasa dendam dalam dirinya. Saat dia melihat suaminya di dekat pintu akan masuk ke rumah, dia pun berbohong dengan balik menuduh Yusuflah yang hendak berbuat hina. Nabi Yusuf membela diri dan mengatakan bahwa itu adalah kebohongan. Tuan Aziz pun memutuskan dengan petunjuk-petunjuk yang ada, bila baju yang dikenakan Yusuf sobek dari depan, Zulaikha yang benar, dan jika sobek dari belakang, Yusuf yang benar. Karena menurut Tuan Aziz, orang yang berbuat hina kepada perempuan akan tampak bekas perlawanan dan hujaman perempuan itu dari arah depan. Sementara orang yang lari dari perempuan akan tampak bekas tarikan dan pegangan perempuan itu dari arah belakang. Yusuf pun terbebas dari tuduhan dan berbalik kepada Zulaikha. Nabi Yusuf memerintahkan untuk merahasiakan kejadian tersebut dan menyuruh Zulaikha untuk memohon ampun atas segala dosanya. Namun, kejadian tentang istri Al-Aziz dan pelayannya tersebut tersebar ke kota. Para wanita banyak mencela Zulaikha atas perbuatannya. Akhirnya Zulaikha mengundang para perempuan untuk jamuan makan. Pada saat jamuan, mereka memakan makanan yang harus dipotong dengan pisau, dan mereka pun telah siap dengan pisau-pisaunya. Saat itu, istri Al-Aziz menyuruh Yusuf untuk keluar menemui mereka. Seketika mereka silau dan terpesona akan ketampanannya, dan tanpa sadar memotong tangan mereka sendiri seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia." Para wanita memaklumi Zulaikha lalu mengancam Yusuf akan dipenjara bila tidak memenuhi keinginannya.
Tersebarlah berita tersebut ke semua orang, dan Tuan Aziz pun memutuskan untuk memasukkan Yusuf ke dalam penjara agar nama baik istrinya terjaga. Akibat fitnah dari Zulaikha, Nabi Yusuf pun dijebloskan ke penjara. Tentunya kebenaran terkait pertengkaran Nabi Yusuf dan Zulaikha berakhir dengan adil karena Nabi Yusuf terbukti tidak bersalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim. Shadaqallahul azim. Artinya, maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya ialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wallahu a'lam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.